tuai mo lao tu tani tulangmu. Adong go bu bodomunya do jadi adong go ubok kami tulang asa tulang mo baru ni tulang. Guru nami. Ada kamu jauh ni pun dia mang guru tahun. Ada nanti fakto. Lima taniari rohami dapat tok kamu dinalaho mabuhay ulaot tadi bagasan sadarion anggia matutu pamuhay nauli pamuhay na ding ganon di ulaot tadi bagasan sadarion dison raja nami raja bulut tulang naburju ku pasahat kami ma tu hamuna turun-turun di Sipanganon lopan natabo lopan namar saudara anggia matutu tiuru laota di bagasan sadarion di pasu-pasu Tuhan mula tu sono pe raja nami raja bulun nabuhi batu pahamil mo las rohamuna lasma rohamuna asa titik masih golang-golang pangarahuna mula tu sono pe raja nami raja bulun nabuhi pasahatami mabalas rohamuna gudang ma pinasuna tulang oh tulang Son pasat kami do dekke semerudu-dudu asara mengulo kita jaro pasu-pasu sian huria lima nagabe anakmu nagabe hela nami guru nami nagabe paromen muna oh tulang ison pasat kami do tuhamu saluhuna amang guru nami dekke lima dekke tio asa tio matutu sude pengalaman kita hado tudulur nyari asa tio saluhuna kaulot di bagasan sadarion mula tu sonope nabu terpatu pahami marupuk kamu rajani amang guru nami sai amat tadi batama tong nama jaro pasu-pasu na do pasato tuhamu songatani pasama donon nami balitang mabagabe tumudan do sitodoan saya rita magabe asal matotong kita masih bawa duluan lima nabu terpatu pahami mau lihat ma oras ma belakang udah santai bagasan manogoton dipakilalah rohan nami Tuhan asin rohamdo dengan dibasamdo namangiring-iring manogu-nogu hami satu tukion nunga sahat kami Tuhan di hutan itu lang ngamion marga silalahi ipas do hami sahat nasida pe Tuhan ipas do hudakot kami alani maulat mau pasahat kami to do pami Tuhan nuaik Tuhan neng buhan nami ma ulah nami di bagasan sadari lahu majalo pasu-pasu para bagason alani Tuhan tuturi mahami Tuhan saluhutna lean gugu di hami Tuhan suak-soni nang suhut nami kedua belah pihak oh mana mengaramuti hami bagasan sadarion udah sana mamukolo nami Tuhan saat tu nama ujung yang non doktong maho nama masuk-masuk hami sama kurogo makorok kesehatan di hami Tuhan saluhutna parjulu rasik paisa kadosa pengalasion nami Tuhan asa tamah hami Tuhan gabi anak kom marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami mau lihat ma di Tuhan amin amin oras ma jadi soni matulang asa titik masih gopa golang-golang pangarahutna molo tu songono penaboy batu pahami raja nami raja bulun gudang mapinasuna marjong mahita matutu Sai marlabui mainang pasaulian
Pesona manang saboro hasia Marsia jarang-jarang mah dina murah dihamu saroma tuai tujomu Ponang ni hautora para saran ni satua burju homar na tora jalamar na tua-tua pasere maroham tutuhani sile kondamei asa sai hora soinang raudo telaki sahat sau matua asa sai hora soinang raudo telaki sahat sau matua Borhat maraina tubuhan lak-lak hoinang tubuh sikoru Borhat maraina tubuhan anak hoinang tubuhan boru Oras maraina rokap mugabe laki sari matua Oras maraina di tongan dalan nangdung saha rodi hutan Unang pola marsakho Ai tibudo auro Sirang peau sianaho Tondiki mokopo Mekel maraina sayunang tumatangis oh martukukian Ingot martangian asa horas kamu nalau nang natinggal Borhat maraina tubuhan lak-lak hoinang tubuh sikoru Borhat maraina tubuhan anak hoinang tubuhan boru Oras maraina rokam mugabe helaki sari matua Oras maraina di tongan dalan nangdung sahat rodi hutan Unang pola marsakho Ai tibudo auro Sirang peau sianaho Tondiki mokopo Mekel maraina
asa horas pamunalau nang tinggal ingon martangian asa horas pamunalau nang tinggal. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai suatu ikatan pernikahan gereja yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sesaat lagi upacara pernikahan gereja Bonifasius Sumitomo dan Laura Angelina Silalahi akan dimulai. Maka marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran kedua calon mempelai. Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini mengawali perayaan perkawinan Bonifasius dan Laura Angelina. Gereja menyambut saudara-saudari dan bergembira dalam perayaan kasih pernikahan Bonifasius Sumitomo dan Laura Angelina Silalahi memohon agar perkawinan mereka diberkati dan dikukuhkan sesuai ajaran dan tata perayaan gereja Katolik. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Semoga Tuhan berkenan atas kehendak dan harapan kita. Mari sekarang kita memulai perayaan kudus ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan cinta kasih Bapa bersamamu. Bapak Ibu
saudara-saudara terkasih, pada hari Boni dan Laura mau menyatakan cinta gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah sosok wanita yang paling intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja setelah Bunda Maria. Bunda Maria kan ibunya, tapi Maria Magdalena ini yang paling mesra dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara terkasih, seringkali orang Kristen itu berpikir Maria Magdalena itu saudaranya Marta yang duduk dekat kaki Tuhan, saudaranya Lazarus. Bukan, itu Maria Betania. Rumahnya di dekat Yerusalem. Kalau Maria Magdalena itu rumahnya dekat Danau Galilea, di pesisir barat dari Danau Galilea. Jadi Maria Betani itu di sebelah selatan, Maria Magdalena di sebelah utara, jauh. Tapi Maria Magdalena ini adalah perempuan yang kaya raya, yang selalu melayani Tuhan dan para murid Tuhan, yang makannya banyak, minuman dunia juga banyak. Jadi Maria Magdalena ini juga bukan perempuan yang membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, karena perempuan itu disindir-sindir sama Yudas Iskariot. Kalau yang melakukan itu Maria Magdalena, Yudas Iskariot gak bakalan berani nyindir-nyindir, karena Maria Magdalena ini dekat dan mesra dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika Yesus bangkit, dia gak mengenali wajah Tuhan yang bangkit, tapi begitu Yesus menyebut nama si Maria dengan intonasi yang khusus, dia langsung sadar, oh ini tuh kata kepada Allah. Nanti saya balik ini. Jadi hari ini kita merayakan satu perkawinan di tengah pesta yang juga merayakan kemesraan antara Maria Magdalena, orang kudus gereja, dan saksi pertama kebangkitan Tuhan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam peristiwa yang sangat agung dan pada saat yang sangat istimewa ini, kita akan nikahkan Boni dan Laura, supaya dia selalu ingat bagaimana kemesraan Maria Magdalena dan Tuhan membawa seluruh kemanusiaan dalam keselamatan. Marilah sekarang kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
sukacita dan keinginan hidup mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab itu, aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus,
tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Pada pesta Maria Magdalena, maka saya pertama-tama akan tunjukkan kepada mereka bagaimana caranya supaya kita pengikut Kristus bisa intim, bisa mesra dan mendapat panggilan manja dari Tuhan, sehingga kita tidak bisa salah yang memanggil kita adalah Tuhan. Maria Magdalena maksud saya, ketika dia melihat kubur Tuhan kosong, lalu ada malaikat 2 orang memberitahu dia masih nangis. Terus kemudian bahkan ketika Yesus ada di hadapannya, dia masih pikir Yesus yang ada di hadapannya itu tukang kebon. Sampai kemudian Yesus itu manggil Maria dengan manja, baru Maria Magdalena itu sadar, oh ini gak lain gak bukan Tuhan Yesusku. Karena Yesus panggil Maria itu dengan gaya yang unik, Maria gitu kan. Maka kemudian Maria Magdalena langsung sadar. Kamu manggil calon istri atau istri kamu siapa waktu masa promosi iklan kemarin? Hah? Adik. Oh, kamu mau dipanggil adik? Kamu panggil kakak? Panggil? Hah? Oh abang adik. Jadi kita sekarang mau merayakan kamu jadi abang adik atau kita mau merayakan kamu jadi suami istri? Oh suami istri. Karena saya pernah nonton satu film ya. Ada satu orang, yang satu itu dipasrahi oleh bapak perempuannya supaya dia itu jadi kakak dari perempuan ini, supaya kemudian mereka saling menjaga. Lalu kemudian akhirnya mereka menikah. Itu yang cewek ya lebih agresif ya. Lalu mengumumkan ke publik, we announce you all, now we are not brother and sister anymore, we are husband and wife. Langsung dia suaminya, wah heboh, tangan gitu. Jadi nanti kamu juga gitu ya, we are not brother and sister anymore, we are husband and wife, and kiss your bride. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana supaya kemudian bisa intim dengan Tuhan sampai Tuhan bisa panggil kita dengan julukan yang mesra, yang melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kalau dia itu enggak kaya raya, apalagi murid-muridnya. Anda tahu semua kan murid-murid Tuhan kayak gimana kan? Yesus diundang perkawinan saudaranya, sepupunya di Kana. Kemudian kita tahu ini pasti ulah murid-murid Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu itu? Hah? Karena ibunya si Maria datangin Yesus, minta pertanggungjawaban dia. Sus, anggur habis sus. Nah, jawabannya Tuhan Yesus kepada Maria waktu itu ya, bahasa aslinya itu gini, mau apa engkau perempuan? Saatku belum tiba. Dia nggak panggil Maria itu ibunya loh. Cewek kenapa
sih gangguin gue gitu ya. Saya kira-kira kayak begitu. Buat mau apa engkau daripadaku perempuan saat aku belum tiba? Bukan ibu lu dia manggil Maria, tapi perempuan. Cantik ini datang, lalu dia pikir oh ini wanita-wanita pada umumnya. Mungkin ya, saya bukan seorang ahli kitab, bisa baca nanti kalau ahli kitab bilang gimana. Tapi itu membuktikan saja bahwa yang minum anggur banyak itu murid-murid yang paling tua Petrus yang udah nikah gitu. Paling umur 27, 30 gitu. Yesus sendiri 30 tahun. Nah, itu kan masa-masa cowok banyak makannya ya kan. Masa-masa cowok itu banyak makan. Maka Maria Magdalena kalau mau melayani Tuhan dan murid-muridnya pasti perlu pertama yang perlu kalian usahakan adalah bangun kesejahteraan. Jangan lagi pakai gombalan-gombalan masa promosi. Yang penting itu cinta. Lu mau kasih makan anak lu pakai cinta. Kesejahteraan bagi keluarga, kesejahteraan bagi anak-anak kamu. Kamu mesti pikirkan pendidikan dia pada saat terakhir gimana. Harus pikirkan. Pikirkan kesejahteraan kamu harus cari dan kumpulkan sampai sedemikian rupa sehingga kamu bisa melayani Tuhan dan gerejanya. Kamu mau kasih makan payuan sama susah loh ya. Jualannya keramik loh. Keras kan? Ya kan? Terus ada Pak Haryadi, Pak Kus, gitu ya, guru gitu. Banyak orang di sini yang ada di dalam gereja ini. Kamu harus siapkan supaya kesejahteraan kamu cukup kalau setiap hari mereka datang latihan full di rumah kamu. Ayo. Coba lihat, dengar suaranya bagus kan? Gak mungkin mereka bisa nyanyi bagus kalau gak latihan. Ya, pasti latihan. Dan latihan itu menguras energi banyak. Paling kamu mesti minum teh manis supaya kembali lagi. Karena kalau lagi latihan itu memang sebetulnya nggak boleh banyak makan ya. Makannya harusnya combro ya. Tiap kali datang, nah lumayan juga ya kan. Hal pertama, Boni dan Laura, cari kesejahteraan sedemikian rupa supaya cukup bagi anak kamu sampai selesai pendidikan dan bagi Tuhan dan gerejanya. Itu penting. Anak kamu kalau terpisah dari Tuhan dan gereja gak bisa hidup. Saat ini gereja Katolik adalah pemegang akses paling utama kesejahteraan di dunia. Jadi kalau kamu ada di luar gereja Katolik susah hidupnya. Karena yang memegang akses utama kesejahteraan di dunia saat ini gereja Katolik. Terus terang aja saya katakan. Menteri Kominfo yang baru di pensiun pecat gara-gara ketahuan KPK itu orang Katolik yang Johnny G. Plate. Dan korupsinya saat ini tercatat yang paling gede di Indonesia ya, 8 triliun. Orang Katolik sendirian ya kan? Penggantinya siapa? Penggantinya yang Kominfo yang baru siapa? Siapa? Itu kakak saya di Kanisius. Ya, jadi demikian kita harus pikirkan kesejahteraan. Jangan pakai korupsi tapi yang bikin malu. Keluar semua catatannya buat gereja ini 58 miliar buat ini. Aduh, gitu. Untung aja nggak ada yang kakak hari. Tapi lumayan juga loh, satu kali kasih 50 miliar ke gereja ini langsung selesai pembangunan. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kan habis ini Boni sama Laura
Itu yang pertama, cari kesejahteraan. Yang kedua, berani ambil resiko, tidak takut hujan, tidak lekang dengan panas, ikut Tuhan terus. Maria Magdalena ini perempuan, tapi dia jadi saksi sengsara Tuhan. Tuhan dicambuk, disiksa, disalib sampai mati di Golgota, di Bukit Kalvari. Dia yang temenin bersama dengan Maria Bunda Tuhan dan satu lagi Yohanes, waktu itu masih muda. Mana murid-murid Tuhan yang lain, rasul-rasul yang keren-keren itu gitu ya. Kalau kita lihat patung Santo Santa para rasul kan keren-keren tuh. Santo Andreas, wah, disalibnya kan bentuk huruf X gitu. Dan salib X itu jadi bendera Inggris, ada di bendera Inggris, ada di bendera Skotlandia. Kan keren tuh salibnya. Begini. Dan jadi simbol patung pemuda dekat gereja katedral. Mereka nggak tahu aja ya. Nah, itu pada kemana? Matias Rasul, tahu nggak patungnya kayak gimana? Bapak-bapak tua, jenggotan, tapi gagah, pegang sampah. Wih, keren. Tapi saat Yesus disalib, ngacir semua, nggak ada satupun di situ. Cuma Maria Magdalena sama Maria Ibu Tuhan, Maria istri Kleopas, Maria yang lain, cewek-cewek semua yang ada di situ. Maria Magdalena itu juga jadi saksi pemakaman Tuhan di kuburan siapa ya? Yusuf dari Arimatea. Kenapa bisa sampai Yesus dikubur? Ini saya kasih tahu ya, orang kalau udah dijatuhi hukuman mati dengan penyalipan, biasanya yang terjadi dengan jenazahnya itu adalah udah terserah deh, diserahkan kepada alam semesta. Biasanya anjing-anjing yang makan. Tapi khusus jenazah Tuhan ini, Pontius Pilatus itu dia kasih izin supaya bisa dimakamkan. Kenapa bisa begitu? Ya karena Maria Magdalena itu kan bisa dibilang tajir melintir. Pasti dia punya koneksi dengan pejabat-pejabat publik juga. Yusuf Arimatea juga orang kaya. Dia pasti punya koneksi untuk bisa mengambil tubuh Tuhan dan ditaruh di makamnya. Yang punya makam pada saat itu ya cuma orang-orang kaya aja. Itu hal yang kedua. Berani ambil resiko untuk selalu ikut Tuhan. Dan yang ketiga, Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan karena dia terus-menerus rindu pada Tuhan dan terus-menerus ingin berada di dekatnya. Maka mulai dari sekarang, Boni dan Laura jangan pernah absen kalau ke gereja, present terus. Hari Minggu itu kita mesti muliakan Tuhan. Kalau perlu jalan sama-sama anggota lingkungan lainnya. Ini kan lingkungan yang paling dekat sama gereja. Jadi setiap hari Minggu jalanlah bersama warga lingkungan ke gereja Kalvari. Jalan loh ya, jangan naik mobil. Biar sehat sedikit. Nah, naik sepeda juga boleh lah. Enggak naik mobil juga nggak apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya kira itu pesan yang utama ya buat mereka, karena mereka menikah salah sendiri nih. Pas bertepatan dengan pesta Maria Magdalena, the most intimate women in the life of Jesus our Lord. Amen. Bapak Ibu, kita sekarang akan bertanya tentang kesungguhan dan niat Bonifasius Litonga serta Laura Angelina Silala. Silakan saksi-saksi dan kedua mempelai berdiri.
bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan pernikahan ini? Sungguh ikhlas hati. Selama menjalani pernikahan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, Saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, serahkan mikrofon kepada Mistinar. Saya akan persilakan kalian saling berbicara. Dan para saksi serta umat yang hadir di sini, saya Bonifasius Silitonga menyatakan dengan tulus ikhlas memilih engkau, Laura Angelina Silalahi, menjadi istri saya. Saya berjanji akan bersedia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mencintaimu dan menghormatimu seumur hidup saya. Dan saya berjanji akan menjadi ayah yang baik dari anak-anak yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Di hadapan Allah, imam dan para saksi serta umat yang hadir di sini, saya Laura Angelina Silalahi menyatakan dengan tulus dan ikhlas memilih engkau, Bonifasius Silitonga, menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia kepadamu di waktu sehat maupun sakit, di waktu untung dan malam, di waktu suka maupun duka. Saya mau menghormati dan mencintai engkau di sepanjang seumur hidup saya. Dan saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Kita akan memberikan berkat kepada kedua mempelai. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau berkehendak memberkati kesatuan mereka. Dengan rendah hati kami mohon bagi putra putrimu ini yang hari ini saling mempersatukan diri dengan janji perkawinan. Curahkanlah berkat-Mu yang melimpah atas kedua mempelai ini, Bonifasius dan Laura Angelina, dan nyalakanlah hati mereka dengan kekuatan roh cinta-Mu, supaya dengan saling menghayati kurnia cinta kasih, mereka menjadi teladan dan kesempurnaan hidup, dan menjadi orang tua yang pantas diteladani karena kebijaksanaan-Mu. Semoga mereka hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian, dan mencapai kebahagiaan dalam kerajaan-Mu bersama semua sanak saudara dan sahabat yang hadir di sini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kiranya berkat Allah dan daya kehidupannya menyertai cincin yang akan menjadi tanda pernikahan Boni dan Laura. Laura Angelina Silalahi, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Laura, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Bonifasius Silitonga, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Silakan Anda berdua mohon restu dari orang tua. Kita suci Rosario, Patung Raja Kudus dan Salib Tuhan. sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan kalian. Jangan pernah kalian tinggalkan ketiga tanda suci ini, baik dalam suka maupun duka. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian, doakan pun selalu menyertai kalian.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kabulkanlah dengan rela doa-doa yang kami persembahkan, dan sudilah menerima persembahan yang kami wujudkan kepadamu untuk kedua mempelai. Mereka telah kau persatukan dalam sakramen perkawinan, dan semoga karena perayaan Ekaristi ini mereka semakin mencintai dan semakin mengasihi Engkau dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Maka bersama para malaikat dan Roh Kudus kami melambungkan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan kami.
menyerahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu Bonifasius dan Laura Angelina yang telah Kau hantar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan mereka dalam cahaya wajah. Kasihanlah kami semua dan kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang amat setia dan amat suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil menantikan dengan penuh pengharapan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu.
menghapus dosa dunia. Berbahagia kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut dalam rupa roti ini membawa kita pada hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Yang berkah memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah kalian.
sudah selesai. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita antar kedua mempelai berdoa bersama Bunda Maria. Yesus, Maria dan Yusuf, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari
sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, setia rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, setia dan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, setia. Di rohani